Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celi Marga Utami dengan NIM 2323250002 dari Lokal 2A Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Definisi perkembangan manusia. Perkembangan tentu memiliki perbedaan dengan pertumbuhan. Ketika pertumbuhan identik dengan perubahan secara kuantitatif, maka perkembangan sendiri identik dengan perubahan secara kualitatif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan memiliki arti perihal berkembang, kemudian arti berkembang sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pertambahan, memekar, atau membentang. Karakteristik perkembangan. Adapun karakteristik dari perkembangan ialah meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologis, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, dan perkembangan emosional. Definisi pertumbuhan manusia. Pertumbuhan memiliki kata asal tumbuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sendiri tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna, sehingga secara istilah pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor internal dan eksternal. Perubahan kuantitatif sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas, misalnya berupa pertambahan, perbesaran, perubahan ukuran dan bentuk, hal yang tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak, pendek menjadi tinggi, serta kurus menjadi gemuk. Karakteristik pertumbuhan. Karakteristik pertumbuhan adalah adanya perubahan secara kuantitas yang meliputi jumlah, ukuran, bentuk, luas, tinggi, serta berat pada fisik seorang anak. Selain itu, setiap anak telah mengalami pertumbuhan sejak bertemunya sel telur dengan sel ovum dalam kandungan ibu sampai batas usia pertumbuhan yang berbeda. Tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu mencolok ketika sang anak masuk kategori normal atau tidak berkebutuhan khusus terkait gen atau sel. Perubahan pada pertumbuhan dapat diamati atau dianalisis menggunakan alat ukur timbangan untuk berat badan, alat ukur tinggi badan untuk mengetahui perubahan tinggi badan, serta dapat dinyatakan dalam bentuk huruf atau satuan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan prosesor alamiah yang melibatkan perubahan fisik, mental, dan emosional dari saat lahir hingga mencapai kedewasaan. Dalam perspektif perkembangan dan pertumbuhan manusia, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan, yaitu yang pertama faktor genetik atau keturunan. Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, akan mewarisi genetik dari orang tuanya, misal bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. 3. Faktor gizi. Faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Pada saat masa-masa pertumbuhan, tubuh kita akan memerlukan banyak protein. 4. Faktor lingkungan. Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi, rumah tangga, serta perekonomian. 5. Olahraga atau kesehatan. Olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia.
kekuatan otot dan tulang saat berolahraga akan tumbuh dengan baik, serta sistem imun di dalam tubuh dapat terhindar dari penyakit. 6. Faktor pendidikan. Untuk menunjang perkembangan manusia, peran pendidikan sangat penting. Pendidikan akan memberikan efek positif bagi emosional, intelektual, kesehatan mental, dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu, pendidikan juga menjadi wadah untuk membimbing proses kedewasaan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan angka, contoh pertambahan berat badan, pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan panjang rambut, dan lain sebagainya. Perkembangan berdasarkan sifat-sifatnya yang berupa ide maupun kualitas. Akan tetapi, ide-ide tersebut yang akan menjadi patokan untuk mengukur kemampuan kualitatif. Contoh pengujian IQ pada anak dan kemampuan bahasa asing dengan kenaikan level di tempat les. 2. Pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan akan berlangsung seumur hidup. Pertumbuhan pada manusia dapat berhenti pada usia matang tertentu, seperti pertumbuhan tulang ataupun tinggi badan akan berakhir di usia akhir remaja. Selain itu, panjang bulu mata seseorang juga akan berhenti pada batasan tertentu. 3. Pertumbuhan akan tampak dari luar, tetapi perkembangan akan berlangsung di dalam individu. Pertumbuhan seseorang akan terjadi tanpa terlihat adanya pengamatan. Contoh, saat kita membeli sepatu dengan ukuran biasanya, tetapi ternyata sudah tidak muat, maka itu berarti kaki kita mengalami pertumbuhan. Perkembangan juga tidak dapat dilihat kasat mata. Misalnya, tes ujian akhir siswa dapat dinilai apakah mengalami peningkatan atau perkembangan dalam belajar atau tidak. 4. Pertumbuhan akan bergantung pada perubahan sel, sementara perkembangan akan bergantung pada keikutsertaan organisasi. Adanya pertumbuhan berawal dari pembuahan antara sel telur dengan sel sperma. Ketika terjadi pembuahan, tubuh akan terus-menerus mengalami perubahan dewasa yang dimana peningkatan jumlah sel dan ukuran di dalam tubuh. Perkembangan dapat kita amati dari perubahan keahlian, contohnya seorang bayi yang awalnya hanya bisa merangkak kemudian bisa berjalan, dari yang bicara belum jelas kemudian bisa merangkai kalimat. Semakin meningkatnya kemampuan seseorang dalam memahami keterampilan yang lebih sulit, maka perkembangan tersebut semakin meningkat. 5. Pertumbuhan akan berfokus pada satu aspek, sementara perkembangan akan fokus pada beberapa aspek. Pertumbuhan akan terus fokus pada proses pembuahan hingga menjadi dewasa. Maka melalui peningkatan dalam tubuh seseorang anak, kita dapat memantau perkembangan anak sampai mana. Perkembangan secara umum akan menganalisis beragam aspek dalam kehidupan anak, antara lain seperti keterampilan, interpersonal, emosional, dan inteligensi. Sehingga para orang tua perlu adanya evaluasi setiap kemampuan anak dengan teman-temannya saat berinteraksi. 6. Pertumbuhan akan mempengaruhi tampilan fisik, sedangkan perkembangan akan mempengaruhi karakter, perubahan suara, pertumbuhan rambut, perubahan ukuran fisik, dan sebagainya. Akan mempengaruhi pertumbuhan anak, sedangkan perkembangan akan mempengaruhi keahlian seseorang dan karakter seseorang. Dari yang sebelumnya manja dapat berdiri sendiri atau mandiri, seiring berjalannya waktu, perkembangan karakter akan ditunjukkan dari berbagai perubahan, kebiasaan atau sifat. Dengan demikian, pertumbuhan lebih terkait dengan perubahan fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan dalam aspek psikologis, sosial, dan emosional.
Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi perspektif perkembangan dan pertumbuhan manusia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.